Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Legislasi, masih bersama dengan Pak Aziz dan juga bersama Ibu Dr. Kardiati. Saya kembali ke Pak Aziz. Pak Aziz, ini kan ke depan jika misalnya ini tidak didapatkan titik temu antara pihak balai dan juga Pemprov dan DPRD, contohnya, ini nanti akan dananya ditarik pusat dan akan berdampak juga mungkin dengan kepercayaan masyarakat. Nanti jangan sampai masyarakat menyalahkan DPRD lagi, Pak Aziz. Bagaimana pandangan Bapak? Saya kira begini, baik pemerintah kota maupun pemerintah provinsi dan pihak balai duduk bersama, berembuk, kemudian kita cari solusi yang mana yang terbaik. Kemudian kalau persoalannya hanya kalau elevator hanya persoalan dana yang kurang, kan mungkin bisa bersama-sama di pemerintah kota, provinsi dan pihak balai untuk mungkin bagaimana caranya lebih ke kementerian supaya bisa ditambahkan anggaran untuk pembangunan yang elevated. Iya. Karena kami di DPR Makassar kita tidak mau mengambil risiko. Saya tidak mau dicaci maki oleh warga Makassar oleh karena kami pada itu pembangunan yang keren yang bisa menimbulkan dampak yang besar di kemudian hari. Kan tidak mau seperti itu. Bagus itu buangnya dulu ke pusat. Daripada kita nanti diselamatkan di mati-mati masyarakat. Iya. Kita kembali saja duanya. Sifat daripada kita nanti banyak ikut kemudian masalah besar yang timbul di kemudian hari, kita ini lagi ke masyarakat. Iya. Tapi saya kira sekali lagi saya kembali kepada mari kita duduk bersama. Iya, pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pihak balai. Kita duduk bersama, kemudian kita coba usulkan apa tidak bisa ditambah anggarannya itu untuk dibangun secara desain konstruksi elevated. Apa yang tidak ada anggaran itu? Apa yang Makassar dikasih anggaran sebesar itu? Tapi kebanyakan yang ditentukan bisa itu kan dengan kekompakan sama-sama kementerian menurut saya kira bisa jaya kejadian perumukan sehingga kalau itu disebut sudah tidak anggaran elevated itu tidak ada masalah. Iya, aman juga tata ruang kita tidak terganggu. Seperti apa kemudian diskusi-diskusi di DPRD Kota Makassar, Pak Aziz? Ya, kita dengan teman-teman itu selalu memikirkan dampak yang terjadi ketika itu tidak sesuai dengan desain yang baik, tidak desain yang memang tidak menimbulkan dampak di kemudian hari. Nah, tentu kan kita ini wakil rakyat, kita dimiliki orang itu dipercaya oleh masyarakat. Ketika tidak sesuatu, larinya masih ke kita. Begitu. Itu yang dicaci maki oleh warga. Nah, makanya sebelum terlalu ini, duduk bersama dulu kita. Kemudian mencoba mengusulkan siapa tahu ada tambah anggaran sehingga elevated bisa berjalan. Ya. Tapi kalau dipaksakan itu kami lebih bagus dipulangkan dulu anggarannya daripada nanti kita selamat di belakang hari. Tetap tegas gitu ya? Iya. Baik, saya kemudian ke Ibu Dr. Kardiati. Mendengar tadi apa yang disampaikan oleh Pak Aziz, Ibu Dr. bahwa ini tetap tegas dengan jalur elevated begitu, dan bagaimana pandangan Ibu atau apa misalnya solusi-solusi konkret dari pengamat transportasi yang bisa Anda tawarkan? Ya, mumpung di sini ruang legislasi ya. Nah, jadi justru saran saya jangan sampai dana ini ke pusat. Oke. Ya, jadi fungsi dari DPRD Kota Makassar justru menjadi pemicu bagaimana DPRD Kota Makassar ini mensupport adanya pertemuan antara pemerintah Kota Makassar, pemerintah provinsi dan balai, dan masing-masing membawa proposalnya kalau masih ada waktu. Jadi kalau misalnya Makassar itu great, itu mesti ada proposal juga kan, bukan cuma kemudian kita cuma berbicara dari mulut ke mulut ya diskusi. Karena kalau yang namanya dokumen itu penting, begitu orang pusat lihat, ini loh ada nggak dana bisa ditambahkan misalnya seperti itu. Kalau misalnya itu tidak dilakukan kan tadi bahwa DPR tetap menganggap bahwa tidak boleh, dan itu merugikan sekali lagi bahwa kereta api itu transportasi massal yang tadi saya sudah sebutkan banyak manfaatnya. Nah cuma karena
terjadi titik temu, masing-masing mempertahankan bahwa saya seperti ini, kemudian pemerintah provinsi dan balai menganggap dia saya seperti ini, bahaya juga kan untuk transportasi kita ke depan. Makanya tolonglah dari DPR ini mensupport atau menekankan atau tegas terhadap pemerintah kita untuk duduk bersama dalam waktu mungkin yang jangan terlalu lama. Kita lihat kapan sih sebenarnya dananya turun dan apakah masih bisa revisi begitu, apa masih bisa minta anggaran ke pusat. Nah kalau itu bisa terjadi kan alhamdulillah. Janganlah Pak bilang wah ini tidak bisa. Iya karena yang nanti kan masyarakat juga. Silakan ditanggapi. Kita sudah pernah panggil. Oke. Kita sudah pernah panggil untuk pertemuan pendapat dari pemerintah kota, kemudian pemerintah provinsi ke pihak balai. Tapi ini yang tidak hadir balai dan pemerintah provinsi. Hadir. Tidak ada yang kita bahas. Apa ini kita masuk fasilitasi bagaimana caranya supaya ada titik temu, supaya ini balai kita jalan. Nah, tapi itu segera kita bisa mendapat semua. Kalau bicara fungsi manfaat kereta api kita sebenarnya dan tidak ada satu pun orang baik itu pemerintah kota maupun pemerintah bukan DPRD yang menolak yang namanya program nasional. Tidak menolak. Kita setuju dengan program kereta api. Cuma kita harap desain rel kereta api itu elevated. Nah, begitu. Baik, karena kita sebagai pengunjung acara langsung saja saya ingin mendengarkan pertama dari harapan dan juga masukan dari Ibu Dr. Kadriati. Silakan. Harapan saya selaku pengamat transportasi di sini, saya berharap kereta api di Makassar itu jangan sampai tertunda atau jangan sampai batal. Jadi saran saya DPR itu bagaimana kemudian menekankan adanya pertemuan antara pemerintah kota, pemerintah provinsi dan balai untuk duduk bersama mendiskusikan titik temu antara elevated dan upgrade. Kemudian jika nanti kendalanya dikatakan masalah dana, mungkin bisa saja mengusulkan ke pusat dengan membawa proposal masing-masing. Nah itu seperti itu. Dan juga kita berharap pemerintah pusat ini jangan sampai kemudian menarik dananya kemudian mengalihkan ke tempat lain, karena transportasi kereta api sebagai angkutan massal itu sudah sangat urgent untuk di Kota Makassar, apalagi untuk di Sulawesi Selatan, karena manfaatnya bahwa konektivitas antar wilayah dengan adanya kereta api itu semakin cepat. Kemudian kita lihat juga bahwa perekonomian nanti di Sulawesi Selatan akan semakin membaik jika transportasi ini ada, dan juga melatih kedisiplinan dari generasi sekarang maupun generasi akan datang tentang pentingnya waktu dari adanya kereta api. Dan juga kita berharap dengan adanya kereta api nanti, maka beberapa daerah yang termarginalkan selama ini kemudian akan tumbuh seiring berjalannya ada rel kereta api, ada stasiun, dan pariwisata kita di Provinsi Sulawesi Selatan itu semakin menggeliat. Oke, baik. Saya juga ingin mendengarkan harapan dari Pak Asis, silakan. Yang pertama adalah tadi mengenai kereta api kita sepakat setuju bahwa kereta api bisa membantu hal distribusi barang dari Makassar maupun sebaliknya. Cuma intinya di sini adalah tolong kasih tahu yang terbaik. Ya. Jangan yang bisa menimbulkan masalah di bulan hari. Ya. Samakanlah kami dengan Medan, Palembang, Bandung yang lebih itu aja permintaan. Terima kasih banyak Pak Asis, terima kasih banyak Ibu Dr. Kadriati sudah berdiskusi mengenai tema kita pada edisi hari ini, urgensi kereta api di Sulawesi Selatan. Semoga polemik ini segera terselesaikan untuk khususnya kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan. Saya Rafika Mustaqimah Warga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.